Baiklah, memasuki materi yang pertama mengenai apa sih yang dimaksud dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya itu sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dari pihak luar. Tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 Ayat 3 ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan yaitu yang pertama meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintahan di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat otonomi bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonomi bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga ialah meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah. Di samping itu juga harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta keistimewaan daerah tersebut, sehingga tetap mengacu pada semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi, sehingga Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan B.J. Habibie kemudian naik menggantikan Soeharto sebagai presiden. B.J. Habibie meyakini Indonesia bisa lebih baik jika setiap daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing. Sesuai gagasan dan inisiatif beliau, lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa daerah diberi wewenang penuh kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter, dan lain-lain. Undang-undang baru tersebut disambut penuh semangat sebagai tonggak reformasi sampai dengan 2004. Terbentuk daerah otonomi baru atau DOB sebanyak 7 provinsi, 115 kota, dan 26 kabupaten. Pola pemerintahan yang berubah dari sentralisasi menjadi otonomi membuat daerah memiliki keleluasaan untuk membangun daerahnya sendiri dengan melihat potensi besar dari daerah tersebut. Penyempurnaan konsep otonomi terus dilakukan hingga pada tahun 2004 di bawah pemerintahan Presiden kelima, Megawati Soekarnoputri. Beliau melihat kelemahan undang-undang sebelumnya dan merasa otonomi daerah bisa lebih baik ketika diberi arahan yang tepat dari pemerintah pusat. Maka terbitlah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang tidak hanya memperhatikan aspek struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menetapkan pilar yang mesti dijaga agar bisa sukses. Otonomi daerah semakin meluas tidak sampai di situ. Melalui berbagai pembelajaran yang didapat pemerintah pada saat itu yang dipimpin oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membahas lebih detail mengenai kekuasaan dan pembagian wilayah. Undang-undang ini juga membahas koordinasi antar pemimpin daerah dan menetapkan forum tukar pikiran dan saling
dukungan serta pada lampirannya mengatur secara rinci pembagian urusan pemerintah baik pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota yang dikenal dengan urusan konkoren. Sampai dengan tahun 2022 sudah terbentuk total daerah otonom atau DOB sebanyak 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Prinsip otonomi daerah. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah: yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan memerhatikan aspek demokrasi, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Yang keempat, pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta hubungan antar daerah. Yang terakhir, yaitu pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Problematika permasalahan otonomi daerah. Terdapat masalah-masalah terkait penerapan otonomi daerah yang diantaranya yaitu: yang pertama, yaitu korupsi di daerah. Hal ini merupakan hal yang paling diwanti-wanti terkait pelaksanaan otonomi daerah. Bergesernya praktik-praktik tikus berdasi atau korupsi yang semula berawal dari pihak-pihak terkait pada pemerintahan pusat akan bergeser ke pemerintahan daerah. Yang kedua, muncul konflik antar daerah. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah ditakutkan akan memicu konflik antar masyarakat pada setiap daerah karena adanya gejala etnosentrisme atau sikap kedaerahan yang semakin kuat. Yang ketiga, adanya kondisi di mana sumber daya manusia dari aparatur pemerintah yang belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Serta yang terakhir, yakni memahami konsep dan penerapan otonomi daerah yang masih rancu atau kacau.